sampai situ aja lah kayak gitu, mereka nggak pinter lah, nggak bisa gitu kan, jangan kayak gitu gitu loh. Nah jadi justru kita cewek nih ya kan, jangan kalah sama stigma itu, belajar kita, pendidikan lebih tinggi seperti itu, jadi kita bisa ngalahin stigma itu, lambat laun stigmanya akan hilang. Seperti yang saya bilang tadi, semua tuh bermula dari dirinya kita gitu. Jadi kita nih yang cewek nih, tapi saya bukan feminis ya, yang kalau gitu enggak. Saya empowering women. Anyway, balik lagi. Jadi mulai dari diri kita sendiri yang cewek yang bisa mengalahkan stigma itu. Minimal mengurangi lah. Minimal dari masalah pendidikan itulah. Seperti itu. Nah juga ilmu-ilmu yang kita dapat selama belajar itu atau pertukaran itu bisa kita gunakan di rumah tangga juga. Kita nggak pernah tahu dong apa yang akan terjadi di rumah tangga kita, ya nggak sih? Ya kan, berbagai macam masalah gitu. Siapa tahu kita nikahnya sama orang luar, bahkan sama foreigner gitu kan. Kalau kita udah pernah di luar negeri, kita tahu dong mau ngadepinnya gimana, berbahasa Inggrisnya kayak gimana, seperti itu. Dan juga dengan pendidikan yang tinggi, wanita bisa bekerja, ya kan? Nah, dengan wanita bekerja itu membantu suaminya. Suami tetap kodratnya adalah sang pencari nafkah, pemberi nafkah, ya kan? Tapi bukan berarti kita cuma duduk diam doang nih di rumah nih, cewek ini, gitu. Jadi perannya sebagai ibu dan sebagai istri tetap dijalankan, tapi bisa juga sebagai partner untuk suami ini gitu loh, dalam hal apa, mengatasi isu rumah tangga dan perekonomian rumah tangga. Jadi bareng-bareng gitu loh. Jadi yang membiayai sekolah tuh nggak cuman ayah doang. Misalnya nih, ayah biaya sekolah, mungkin ibu bisa sesekali untuk bayar utilities listrik misalnya atau apa gitu. Jadi nggak berat di satu orang, karena kebanyakan juga rumah tangga yang hancur atau KDRT itu kebanyakan juga karena masalah ekonomi. Itu istrinya nggak bekerja, tapi kebutuhan rumah banyak, kebutuhan anak banyak, akhirnya berantem tuh, ya kan, sampai terjadi KDRT. Nggak sedikit yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kedua-duanya memiliki pendapatan, yang satu itu bisa meringankan beban suami bisa meringankan beban istri juga gitu. Nah, tapi dengan catatan kalau istri nggak bekerja juga, sang suami tuh harus bantu kerjaan rumah dan mengurus anak ini gitu. Intinya rumah tangga itu adalah kayak pesawat gitu loh. Nggak mungkin engine-nya cuma satu, engine-nya harus dua, ya kan, biar terbangnya stabil, tinggi, dan nggak jatuh gitu. Sayap tuh harus dua, nggak bisa dong, mana ada burung terbang sayapnya satu, ya kan, burungnya terbang sayapnya dua, seperti itu. Ini agak ngalor ngidul kan, tapi ini kok satu liar kok ininya ya. Jadi itu adalah alasan dan kenapa kita cewek itu harus sekolah gitu. Minimal satu. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa banget ya. Bener banget kata Kak Eri tadi, kayak bener sayap itu harus dua, bukan satu. Kalau satu jatuh kayak. Benar loh. Perempuan bakal menjadi keluarga. Nanti kita kan pasti bakal berkeluarga kan, kata Kak Eri ini tadi. Kita akan menuliskan tinta-tinta di kertas putih, kata Kak Eri ini. Jadi kita harus jadi panutan yang baik di keluarga kita, maupun di kita perempuan, laki-laki, benar ya. Benar. Jadi kita terima kasih Kak Eri ini untuk sharing passionnya. Kemudian kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman ini yang pasti udah nulis sesi tanya jawab, sudah pernah nanya, tapi kita izin share peraturannya. Nanti buat teman-teman yang tanya, boleh ketik saya di kolom tanya SIA, nanti Talita pilih yang paling duluan. Nanti kalau sudah Talita pilih, teman-teman dimohon untuk buka kameranya dan mengaktifkan mic-nya, kemudian langsung bertanya kepada Kak Eri sendiri, dengan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sesi tanya jawabnya sudah dibuka teman-teman, silakan ya. Kira-kira yang pengen bertanya, mumpung ada Kak Eri nih di sini, kapan lagi kita sharing sama kakak-kakak yang luar biasa seperti hari ini. Nah, Kak Eri ini mungkin sambil menunggu teman-teman yang lagi memikirkan pertanyaan. Oke. Kita pengen nanya lagi nih Kak, kesulitan hidup di negara orang tuh apa aja sih Kak? Kesulitan hidup ya. Oke, terima kasih kembali Mbak Talita atas pertanyaannya. Kalau kesulitan hidup banyak, ya kan. Finansial jelas ya, karena
Kita nggak pernah tahu kebutuhan kita ada apa aja tuh, atau ada terus bayar biaya kata, ada yang kecelakaan atau apa, karena ada banyak yang kecelakaan dia main basket patah tangan gitu ya, memang ada insurance-nya tapi tetap aja ya kan. Yang seperti itu gitu. Terus juga kita yang namanya mahasiswa apalagi di luar negeri pasti pengen jalan-jalan kan nggak di cover ya. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan kayak gitu ya gimana ya, kadang kebablasan gitu. Jadi pas akhir bulan tuh ya ampun uangnya udah mau habis gitu. Nah itu terus juga ada temennya kakak yang dia nyari uang tambahan dengan cara jadi waitress sama waiter gitu, mengalami diskriminasi. Jadi ketika mencari uang untuk menghidupi dirinya, nambah-nambahin kayak gitu, dia kena diskriminasi karena dia Asian lah, dia dari Asia Tenggara lah, semacam. Nah, diskriminasi itu juga salah satu tantangan yang ada di sana. Karena tidak selalu dosen kita itu baik, tidak selalu teman kita itu baik, tidak selalu masyarakat di lingkungan kita itu baik. Tapi dari pengalaman saya, beberapa kali saya tinggal di luar negeri, alhamdulillah kejadian seperti itu bisa dihitung jari sebenarnya. Cuma sekalinya kejadian mau bikin sakit hati sih itu. Nah kenapa jadi tetap bilang tantangan? Yang itu tadi sekali kejadian aja itu udah bikin kayak langsung drop down banget seperti itu. Jadi diskriminasi. Pernah ada waktu S2 jadi datang bukan kakak alhamdulillah, tapi temannya kakak datang ke kelas. Dosen saya ini tuh nggak suka gitu loh sama orang yang telat, terutama orang Indonesia, karena katanya berapa belas tahun saya ngajar ada orang Indonesia tuh pasti telat, sering pasti ada yang telat, saya nggak suka, dia bilang gitu. Jadi akhirnya beliau tuh menyeratakan semuanya orang Indonesia. Jadi kalau sama kita yang orang Indonesia, beliau sinis banget. Nah gitu, jadi gak enak, itu juga diskriminasi. Terus juga nilai kita, wah kita harus kerja keras tuh buat dapet nilai A kalau sama beliau itu. Pernah juga waktu di Malaysia, karena Malaysia tuh sering kena ini ya, dampak asap kabut dari kebakaran kita kan, kesel tuh mereka. Dan memang kayaknya memang udah rasis juga sama orang Indonesia. Jadi si dosen ini tuh kayak ngumpat ngata-ngatain kita orang Indonesia gitu. Sebenarnya itu kabut asap kan bukan direct salah kita gitu kan. It was really our fault gitu. Tapi beliau marah. Nah diskriminasi seperti itu, ejekan, perbedaan iklim, perbedaan budaya, di mana kita ngomong sesuatu menurut kita tuh tone-nya biasa aja, kita tuh nggak kenceng ngomongnya, tapi bagi mereka kok kamu ngomongnya ngegas sih gitu, aku ada salah ya sama kamu itu. Atau misalnya dulu pernah waktu di Malaysia, kakak bilang kenapa sama bapak taksi. Nah bapak taksi terus marah-marah tuh sama kakak, karena kamu ini ngomong kenapa gitu kan, di Indo nggak diajarin dong, karena perbedaan ya kan. Katanya kalau ngomong kenapa itu kasar, harusnya kenapa. Oke, itu pernah juga tuh seperti itu. Jadi perbedaan bahasa, perbedaan budaya ini juga menjadi tantangan deh, karena setiap harinya kita harus waspada, kita harus hati-hati gitu kayak supaya kita waktu hari-hari itu ketika ketemu orang, dosen, teman-teman kita nggak ngomong sesuatu yang salah, kita tidak bersikap yang salah gitu. Tapi jangan takut, karena banyak kok orang-orang yang tolerant hidup di luar negeri itu banyak. Kalau yang rasis, suka mendiskriminasi itu oknum-oknum aja sebenarnya. Malah kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris ya, ada salah itu sering ada yang suka jadi pendiam atau takut gitu kan, karena nggak bisa bahasa Inggris, benar-benar salah. Banyak kok yang bukan native speaker di sana, teman-teman kita pede aja ngomong, ucapannya salah, gak salah, pede aja. Dan yang native speaker sendiri, mereka tuh nggak marah, nggak tawain, malah seneng. Mereka berharap kayak gini, kamu banyakin ngomong lah, kalau kayak gini caranya gimana kita mau berkomunikasi, kalau gini caranya gimana bahasa Inggris kamu mau bagus, kita nggak akan menertawakan gitu. Nah jadi untuk tantangan bahasa tadi hanya bisa dihadapi dengan practice dan memberanikan diri, seperti itu. Baik Kak, nah ternyata sementara Kak Erin menjawab satu pertanyaan, ini Kakak udah terhubung sama pertanyaan teman-teman yang kepo nih Kak. Nah buat penanya pertama, Kak di sini
mengadakannya. Kalau Karin, aku punya ceritanya, maka bisa nggak sharing tentang pengeluaran di sana itu berapa culture shocknya dan bagaimana rasanya hidup di sana? Apakah ngontrak di rumah dengan teman-teman atau sendiri? Kita buka apa aja sih kan? Jadi ngomong. Oke, terima kasih untuk Mbak Talita dan untuk Mbak Nia untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk pengeluaran beda-beda sih negaranya. Oh, ini untuk Mas Yandi beda, untuk Kak Antra juga beda karena Kak Antra kalau kayak di kan di Aussie, kalau Kak Antra ada di Belanda, kalau saya di UK. So waktu itu 800 pound sterling sampai 1000 pound sterling. Saya buka-bukan aja jujur ya, saya nggak bisa masak. Bener-bener nggak bisa masak, air aja nguap airnya. Nah jadi waktu itu tuh makan tuh beli gitu loh. Jadi 800 itu udah pas-pasan banget, udah ngap gitu kayaknya. 1000 itu kalau saya lihat ada jalan atau apa gitu. Tapi ada teman-teman saya yang terutama mereka yang scholarship kayak LPDP atau Chevening, mereka dapat 1000 atau 1200 itu masih bisa nabung, atau bahkan ada yang bisa ngirim balik ke kampung halamannya. Jadi untuk rumah mereka 250 pound sterling, 350 kan lah kalau sama utilities-nya masih ada sisa dari 1000 ya kan. Dari 1000 itu dipakai makan 300 pound sterling. 300 pound sterling itu tuh urunan sama teman-teman buat beli groceries. Jadi bahan-bahan makan masak bersama. Tahan lah itu 3-4 minggu bareng-bareng seperti itu. Sisanya buat mereka jalan atau buat mereka kirim balik gitu. Kadang-kadang tuh kalau saya tanya-tanya teman saya tuh ada yang bisa nabung 300-400 pound sterling tiap bulannya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang tadi pakai part time kerja jadi waiter waitress atau kayak mas Gojek tapi versi sepeda ada di situ, baru namanya, itu bisa dapat lumayan lah, bisa nabung sekitar 500-600. Nah seperti itu. Nah, itu untuk pengeluaran. Kalau sekali makan bisa ditentukan juga sih. Misalnya kalau saya sih makan yang sandwich murah-murah kayak misalnya 3,5 pound sterling gitu kan, 3,5 sehari mungkin dulu ya bisa habis 20-25 pound sterling, kalikan 19.000 kalau nggak salah sekarang ya, segitu kalau saya sehari, karena saya nggak bisa masak. Jadi tolong adik-adik ini yang mau keluar negeri please belajar masak dulu ya, jangan kayak kakak boros soalnya. Oke. Terus kalau culture shock tadi yang seperti dibilang, kalau di Malaysia tadi bahasa kita tuh mirip, kita serumpun, tapi ada kata-kata yang bagi mereka kasar gitu. Jadi sebisa mungkin meskipun kamu tahu bahasa sana, bisa bahasa Korea, tapi belum tentu bahasa Korea kita selancar bahasa Inggris kita atau cocok gitu loh dengan orang sana gitu. Jadi usahakan pertama-tama tuh ngomong pakai bahasa Inggris dulu sampai kita bisa mempelajari bahasa lokal sana. Kayak dulu waktu di Swiss belajar bahasa Jerman, 3 bulan pertama masih pakai bahasa Inggris karena belajarnya masih jelek, masih takut kalau salah ngomong gitu. Bukan karena takut grammarnya, tapi lebih ke ini pemilihan katanya udah benar atau belum gitu. Karena itu bisa mempengaruhi conversation, itu bisa menyinggung orang gitu loh. Jadi language barrier atau halangan berbahasa itu adalah salah satu bagian dari culture shock. Kalau iklim orang beda, ada orang yang ya udah sih dingin ya udah gitu kan. Kalau teman-teman yang dari Jawa yang dari gunung, mereka ada oh ya oke, gitu. Paling ya kalau udah turun salju baru deh mereka menggigil gitu kan. Tapi ada orang-orang yang dari daerah panas gitu, dari daerah Kalimantan, waduh itu padahal September mau akhir sebenarnya masih bisa dibilang bisa lah gitu, nggak dingin yang sampai gimana gitu kan. Tapi ada yang udah pakai gak bisa shower lah, padahal masih musim gugur, ada tuh yang kayak gitu. Nah shock di bagian iklimnya gitu. Makanan juga ada yang mereka sampai minta kirimin Indomie sama bumbu dapur, itu udah lumrah sih. Kalau minta kirim bumbu dapur apa segala macam udah lumrah, itu 1 tahun 2 tahun itu pasti ada. Cuma ada yang mereka shock dengan makanan itu sekitar 2-3 bulan mereka masak sendiri, atau mereka ke Asian market nyari bumbu dapur yang kalau nggak ada bumbu Indonesia mungkin ngambil dari Thailand
Thailand sih biasanya gitu. Shock sama makanan karena katanya di Inggris di Inggris ya, jadi di Inggris tuh fish and chips kalau di sini kan kayak enak banget ya. Ada apa micin segala macam lah. Kalau di sana tuh mereka tuh nggak kayak gitu, mereka tuh hambar garam doang sama merica udah gitu aja ya. Di makanan juga di situ gitu. Suka dukanya ya diskriminasi tadi itu salah satu yang pertama. Pernah dikatain apa pembantu lah, dikatain apa waktu di Malaysia gitu kan. Di UK sendiri pernah dikatain ras inferior lah, macam-macam gitu. Pernah juga waktu di China, lihat kulit kakak gitu kan, terus mereka kayak, tapi mungkin kalau mereka mengomentari kulit itu udah biasa, tapi kalau bagi kita kan agak ini ya, tabu ya gitu. Kamu kok bisa sih kulitnya gelap kayak gini? Ya kalau dibanding sama mereka beda jauh lah ya kan. Kok bisa sih kulitnya gelap kayak gini gitu? Emangnya kalau di sana emang gelap semua nggak apa-apa kah? Emangnya ini udah standar cantiknya kah kayak gitu loh. Jadi kayak what gitu. Jadi sering ketemu hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Kalau suka dukanya ketika ditanya itu hanya bisa kepikiran masalah diskriminasi dan perbedaan standar tadi. Itu sih. Oh ya, sama kadang-kadang homesick. Ingat azan. Oh ini sih. Kadang-kadang kalau udah masuk maghrib, wow, biasanya jam segini ada azan nih. Kayak gitu. Biasa kayak gitu sih. Homesick kayak gitu. Oke, baik. Ternyata banyak banget ya Kak tantangannya itu, baik dari bahasa tadi kata Pak Erini, bahkan kenapa bisa jadi masalah ya? Jadi masalah betul. Bahkan sampai gender pun ternyata bisa jadi sesuatu yang kurang enak gitu ternyata. Oke, kita terima kasih Kak Erini sudah menjawab pertanyaan dari kalian. Lanjut nih Kak, waktu ada kawan dari FULM, beliau mulai pertanyaan ini Kak, banyak banget. Mungkin bakal kita pilih satu ya, kita pilih saja mungkin yang terkait dengan seleksi ya kakak. Ini ada pertanyaan nomor 3 nih Kak, dalam sesi interview, bagaimana caranya memenangkan pikiran interviewer ketika ditanya terkait kenapa harus masuk kampus di bidangnya. Ya, silakan Kak. Oke, kalau waktu itu saya hanya lewat motivation letter kan ya. Jadi tapi motivation letter itu sendiri kalau bagi saya terlihat seperti interview. Bagi banyak teman-teman saya pun pertanyaannya kenapa kayak interview ya, tapi kita tulis tangan kayak gitu kan. Nah, waktu itu memenangkan hati kampus penyeleksi gitu kan. Waktu itu saya jelasin dulu tuh dari awal. Kan saya ngambil bisnis internasional ya di Coventry University. Kenapa kok jadi tertarik sama bisnis awalnya? Nah, saya tarik garis ke belakang, saya ceritain ketika saya kecil, saya bilang kan, saya menyaksikan ibu saya sambil menjadi dosen mengajar manajemen, saya menyaksikan ibu saya menjalankan usaha sasirangan waktu itu sekitar akhir 80 sampai 97 kalau nggak salah. Jadi melakukan usaha sasirangan itu dan cukup maju karena waktu itu juga usaha sasirangan masih sedikit dan sampai dibeli oleh orang dari luar Indonesia, tapi masih sekitaran ASEAN. Di tahun 80-90 itu udah bisa jualan yang keluar dari border negara, itu keren sekali bagi saya dan itu menggugah hati. Wah keren ya gitu kan, bisa melakukan pekerjaan dua sekaligus ngajarin anak orang, tapi at the same time juga bisa membuka usaha seperti itu. Terus dari sana sering tuh saya tuh coba bikin kayak kerajinan tangan apa segala macam, karena memang dari kecil suka bikin kerajinan tangan, suka main-main soal jual kerajinan tangannya kayak gitu. Wah ini dijual segini kayak gitu kan waktu itu. Meskipun ketika SMP, ketika umur 14-15 itu tadi pengen jadi diplomat, tetap tuh ada tuh diri saya ingin memiliki usaha sendiri, entah itu fashion atau entah itu saya bikin sendiri kerajinan tangan, gelang atau kalung misalnya kan, karena saya juga kebetulan tertarik di fashion juga gitu dan di kerajinan tangan
seperti itu. Ketika sudah amblas tuh kan nggak bisa ngambil lagi, akhirnya ngambil accounting and finance. Nah, waktu saya S1, saya jelaskan di motivation saya juga, waktu saya S1 saya mencoba untuk menerapkan ilmu bisnis yang saya dapatkan. Nah, dari ibu saya dan dari selama kuliah itu, karena pas accounting finance juga ada belajar ilmu manajemen bisnisnya juga. Nah, saya menerapkan, saya bilang dengan membuat kerajinan tangan kembali seperti apa yang saya lakukan ketika kecil, tapi versi lebih bagus, dan saya jual tuh ke teman-teman saya bilang, yang ada di kampus-kampus. Nah, bisa dibilang penjualannya tuh border ya, karena pembelinya kan bukan orang Indonesia toh kan, teman-teman yang luar negeri kayak gitu. Nah, di situ saya mendapatkan taste of international business. Saya bilang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya dibilang nge-bullshit juga enggak, itu memang terjadi gitu kan. Nah, di sana selain masalah kewirausahaan, saya juga jadi tergugah untuk memiliki bisnis tidak hanya di dalam border tapi juga di luar border. Karena barang-barang kerajinan tangan itu ternyata tidak hanya disukai oleh orang lokal tapi juga orang luar. Nah, nanti ke depannya kerajinan tangan saya itu saya ingin kasih nuansa sasirangan atau batik, which is saya bilang itu adalah traditional fabric of Indonesia gitu. Sambil juga memperkenalkan UMKM Indonesia, barang khas Indonesia ke halayak luar. Nah, untuk saya bisa memiliki bisnis global seperti itu, saya bilang kan di CV saya harus mengambil jurusan yang berbau internasional, manajemen atau bisnis internasional. Makanya saya mengambil jurusan bisnis internasional, karena saya ingin mewujudkan impian saya tadi itu, gitu. Sambil juga saya bisa melakukan seperti saya menjadi dosen manajemen, mengajar, jadi saya bisa mengajar, dan at the same time saya bisa menjadi seorang praktisi. Kan, kalau kita jadi entrepreneur kan jadi praktisi. Jadi nggak cuma ngajar teori doang gitu kan. Nah, jadi juga sekalian tuh menerapkan teorinya. Saya bilang seperti itu waktu itu. Kenapa jadi milih di Inggris? Alhamdulillahnya S1-nya afiliasinya sama Staffordshire University. Saya bilang karena saya sudah terbiasa dengan yang namanya sistem perkuliahan Inggris. Jadi tidak ada negara lain yang ada di pikiran saya selain Inggris. Saya sudah sangat cocok dengan sistem Inggris ini, gitu. Jadi itu kayak waktu itu publik sih kayak, Inggris itu gini-gini apa segala macam gitu. Tapi mereka percaya kenapa? Karena memang saya satunya pun sistemnya Inggris gitu kan. Dan kenapa Commonwealth University? Karena dia masuk 10 besar UK top universities untuk student satisfaction waktu itu. Diambil dari variable student satisfaction ya waktu itu. Di situ terus untuk bisnis internasional juga bagus, karena nggak semua universitas itu ada international business, jadi ngambilnya di Oxford University. Nah, seperti itu. Dan saya juga jelas waktu itu kan, kalau saya kuliah di sana, apa yang akan saya lakukan untuk kampus itu, dan apa yang saya pelajari itu, kalau saya pulang ke Indonesia, akan saya dapat ilmunya yang saya dapat. Karena gini, kalau misalnya kita pulang-pulang ke Indonesia, kita punya usaha yang besar, terkenal, atau kita jadi orang terkenal, atau kita berkontribusi masyarakat, entah di politik atau misalnya apa kayak gitu kan. Jadi kayak student yang berhasil lah seperti itu akan menjadi kebanggaan bagi kampus itu, universitas itu, gitu. Nanti bisa dipajang di website-nya mereka atau di pamfletnya mereka, terutama ketika mereka marketing ke negara tertentu. Misalnya saya dari orang Indonesia, saya menjadi pengusaha terkenal, atau saya menjadi dosen yang terkenal gitu kan, dengan publikasi banyak di jurnal internasional misalnya. Nah, ketika Coventry ini misalnya ingin promosi di kampus itu, nah mereka tuh bisa menyertakan nama saya dan tertarik, ada Mbak Erini atau ada Bu Erini seperti itu. Nah, jadi saya jelasin kepada orang yang review dari cover letter saya itu, bahwa saya pulang nanti saya akan melakukan ini, bagaimana caranya saya bisa memiliki usaha atau bisnis yang besar, yang global kayak gitu kan, menggunakan ilmu saya dari jurusan International Business di University ini. Saya bilang bahkan kalau perlu saya ingin membangun hubungan bilateral yang lebih baik lagi di bidang perdagangan antara Indonesia dengan Inggris, seperti itu. Nah, jadi kita menjelaskan dari awalnya kenapa jadi dengan jurusan itu, seperti itu. Apa yang sudah pernah kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita memang berminat di jurusan itu dan ada potensinya, seperti itu. Lalu jurusan itu kenapa diambil di kampus itu? Ya karena tadi kalau saya tadi menjelaskan karena international business-nya di Coventry University bagus. Nah, jadi kita menjelaskan kenapa pengen jurusan itu dan kenapa harus di kampus itu, seperti caranya. Jadi kita bercerita dan alhamdulillah akhirnya saya diterima gitu.
dengan catatannya waktu itu karena cerita saya sangat detail dan menjanjikan katanya. Dan pesan terakhir saya pas nulis itu dikasih kurun waktu. Goal saya tadi itu yang mau dosen sambil punya usaha lalu bisa membuka usaha global segala macam itu mau dicapai dalam kurun waktu berapa tahun gitu. 5 sampai 10 tahun misalnya. Kalau saya nulisnya dari saya lulus saya mau capai insya Allah dalam 10 tahun. Step-step seperti ini bla bla. Nah, itu seperti itu sih kalau dari saya. Nah, berarti kita dalam ketika kita menuliskan kenapa kita memilih satu jurusan, kita benar harus minat kita kayaknya harus kita memang kayaknya passionate banget tuh di bidang itu. Nah, kemudian